Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Teknologi Informasi pada Bidang Ekonomi. Pendahuluan. Munculnya industri 4.0 telah menyaksikan pertumbuhan yang sangat besar dalam data digital. Namun, data digital yang diproduksi di berbagai industri seharusnya tidak hanya tersedia secara vertikal di antara rantai nilai, tetapi juga didistribusikan melintas batas-batas horizontal organisasi. Teknologi proses bisnis jelas merupakan masalah utama dalam teknologi informasi. Proyek di perusahaan saat ini di rangkaian manajemen proses bisnis di antara teknologi yang diselidiki dalam laporan menunjukkan pentingnya topik untuk pemangku kepentingan bisnis, yang salah satunya mencakup komponen teknologi termasuk logika, DNA, dan pengenalan tulisan tangan. Perkembangan revolusi industri dalam bidang ekonomi. Bila diamati inovasi disruptif, perkembangan mengikuti pola industrialisasi yang bila dirunut ke belakang, dunia telah mengalami 4 kali revolusi industri. Yang pertama, terjadi pada tahun 1750 sampai 1850, di mana perubahan ini ditandai melalui penemuan mesin bertenaga air dan uap air. Yang kedua, terjadi sekitar 1870 sampai 1919 yang ditandai dengan inovasi listrik atau electricity. Revolusi ini mendorong terciptanya mesin-mesin bertenaga listrik dan dengan ciri utama adalah internal combustion, antara lain pesawat terbang, telepon, mobil, dan radio. Revolusi ketiga muncul sekitar 1969 sampai 2001, di mana yang menjadi ciri utama revolusi ini adalah munculnya inovasi otomatisasi yang melahirkan berbagai kemudahan. Revolusi ini ditandai dengan barang-barang elektronik, adanya internet, teknologi informasi. Lalu, revolusi keempat terjadi sejak 2012 yang ditandai dengan sistem cyber atau revolusi digital, cyber physical system. Revolusi ini menghadirkan inovasi baru, yaitu mobil tanpa awak atau pengemudi, smart robot, material yang lebih ringan namun lebih kuat, serta kegiatan industri manufaktur yang menggunakan 3 dimensi printing. Tahapan industri 1.0 sampai 4.0. Era industri 1.0. Globalisasi 1.0 sebelumnya terjadi pada tahun 1492 ketika Columbus berangkat membuka pertukaran antara alam semesta lama dan baru sehingga sekitar tahun 1800. Interaksi ini kemudian pada saat itu membuat terapis dunia dari ukuran besar menjadi sedang. Transformasi modern pertama yang terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penciptanya motor uap yang digunakan untuk interaksi penciptaan produk. Saat itu, di Inggris, motor uap digunakan sebagai alat tenun mekanis utama yang dapat meningkatkan efisien bisnis material. Yang kedua, era industri 2.0. Globalisasi 2.0 berlangsung dari sekitar tahun 1800 hingga 2000 yang diperarah oleh krisis ekonomi di awal tahun 2000-an dan Perang Dunia I dan II. Periode ini membuat dunia mundur dari perkiraan menengah ke perkiraan kecil. Revolusi ini juga memasuki abad ke-20 di era modern ketika mengungkapkan inovasi tenaga listrik, utamanya khususnya motor uap yang memusatkan perhatian lebih pada efisien motor. Ketiga, era industri 3.0. Jelasnya, globalisasi kemudian pada saat itu sampai pada puncaknya di era globalisasi 3.0. Perbedaannya,
antara globalisasi ini dan globalisasi sebelumnya tidak hanya terletak pada waktu yang dihabiskan untuk mengontrak dan meratakan dunia, tetapi juga mengingatkan golongan utama untuk itu. Terlepas dari kenyataan bahwa untuk situasi ini ekonomi Cina adalah yang terbesar di abad ke-18, para penjajah dan perusahaan baratlah yang mengambil bagian penting dalam globalisasi dan pengaturan kerangkaian kerjanya. Era industri 4.0. Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki curve atau pergerakan masing-masing yang membuka kerjasama secara umum serta pengganggu berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan ekonomi digital. Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0 melalui The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami 4 tahapan revolusi, yaitu 1. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Yang kedua, Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20, memulai penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Ketiga, Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Dan yang keempat, Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010 melalui rekayasa inteligensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Di era globalisasi sekarang ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Tentunya geraknya dimulai dengan memikirkan jiwa dengan membayangkan sesuatu yang signifikan. Kemudian pada saat itu dilanjutkan dengan menyusun dari rencana untuk menyampaikan kegiatan dari kegiatan untuk menciptakan kegiatan atau kegiatan kemudian. Kita dapat menganggap bahwa kemajuan adalah siklus yang memberikan bermanfaat, persiapan, informasi, kemampuan, dan pengalaman untuk membuat dan mengembangkan lebih lanjut item dalam proses penggunaan kerangkaan kerja lain, dalam menawarkan manfaat yang signifikan atau semua hal baru yang menarik diri dari informasi dan informasi yang dipindah oleh seorang individu dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain dalam kehidupan masa depan. Model bisnis dalam konteks industri 4.0. Kemajuan khusus yang diidentifikasi dengan proposisi industri 4.0 kemungkinan untuk menyesuaikan rencana tindakan yang ada atau mendorong yang baru. Agar rencana aksi menjadi serbaguna, informasi harus disingkirkan sehingga penyedia dan pembuatan secara praktis dimasukkan ke dalam rantai nilai. Dengan demikian, informasi dan keterampilan yang tergantung pada bantuan dapat menjadi bagian yang berlaku sejauh manfaat dan nilai tambahan. Kemudian, pengenalan administrasi dengan bantuan item utama membuat telah mengamati bahwa administrasi pada umumnya menarik untuk membuat omset dan transaksi item dan administrasi yang sesuai. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.